Yesus Kristus, tanda kehadiran ada di tengah-tengah kami pagi ini. Pengurapan-Mu Engkau taruhkan atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami menerima berkat firman. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, di sesi pertama saya tadi menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang apa yang kita harus persiapkan dalam membangun mezbah. Dalam sesi yang kedua ini saya akan menyampaikan berkat apa yang kita dapatkan dalam membangun mezbah. Apapun yang kita lakukan, perbuat dalam hidup ini pasti akan berhasil. Amin. Pasti ada hasil yang didapatkan. Namun sangat hati-hati. Terlalu sering kita hanya fokus kepada hasil, bukan kepada proses mendapatkan hasil itu. Terlalu sering kita fokus kepada berkat daripada proses mendapatkan berkat itu. Ini yang keliru. Tetapi apapun yang kita perbuat dengan benar, dengan maksimal, pasti ujungnya ada hasil. Pasti ujungnya ada hasil. Nah, untuk itu jemaat terkasih, kita akan belajar dari satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Dikatakan tadi dalam Kejadian 8 ayat 20 ini bahwa Nuh mendirikan mezbah. Kata mendirikan sama dengan membangun. Nuh membangun mezbah bagi Tuhan. Lalu pada waktu Nuh membangun mezbah, apa berkat yang Nuh dapatkan dari mezbah itu? Nah, untuk itu akan memacu kita seluruh jemaat Tuhan supaya hari-hari ini, hari-hari yang penuh tidak menentu ini, hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini, mari kita semakin terpacu untuk membangun mezbah. Amin. Mari kita akan lihat satu persatu bagaimana Nuh mengalami berkat-berkat dalam membangun mezbah. Yang pertama, berkat pertama Nuh alami yaitu berkat rohani. Dikatakan bahwa Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan. Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan. Luar biasa, zaman Nuh semua keluarga, semua manusia kecuali keluarga Nuh tidak takut Tuhan lagi. Tetapi dikatakan Nuh di tengah-tengah manusia semuanya tidak lagi takut akan Tuhan, tapi Nuh dicatat Nuh tetap takut akan Tuhan. Jadi takut Tuhannya Nuh ini sangat teruji. Kalau kita takut Tuhan di lingkungan orang-orang yang takut Tuhan, belum tentu teruji.
Kalau kita baik di tengah-tengah orang baik, belum tentu kebaikan kita itu teruji. Kalau kita berdoa di tengah-tengah orang yang suka berdoa, belum tentu kita seorang pendoa yang teruji. Tapi di saat keadaan tidak mendukung, lingkungan sekitar tidak mendukung, tidak peduli Tuhan, tidak mau cari Tuhan, tidak mau takut Tuhan, tapi kita tetap takut Tuhan, itu satu hal yang sangat teruji. Karena berkat apa? Karena Nuh membangun mezbah keluarga yang luar biasa. Nuh membangun mezbah keluarga. Oleh karena Nuh membangun mezbah keluarga itu, maka berkat rohani kehidupan Nuh, keluarganya, istri, 3 anak, 3 menantu, genap 8 orang, semuanya takut Tuhan. Jadi untuk membuat keluarga takut Tuhan adalah mezbah. Amin. Sehebat apapun kita menasehati anak kita, menyampaikan kebenaran firman, nasihat-nasihat, macam-macam, kadangkala seperti tidak ada arti. Bawa anak kita itu masuk mezbah. Di mezbah itulah dia mengalami perubahan hidup. Di mezbah itulah dia dibentuk oleh Tuhan. Sebab kata-kata kita tidak mampu mengubah dia. Tapi hadirat Tuhan. Kita bisa melihat Paulus pada waktu mengalami hadirat Tuhan, hidupnya berubah total. Siapapun kalau mengalami hadirat Tuhan, perempuan Samaria mengalami hadirat Tuhan, mezbah Tuhan, hidupnya berubah. Siapapun di Alkitab ini, kalau dalam mezbah Tuhan, hidupnya berubah. Amin. Bawa anak kita dalam mezbah. Ajak dia berdoa. Awalnya suka tak suka, senang tak senang, dia ngorok kita menyembah, gak apa-apa pada awalnya. Dalam doa itu mimpi dia ketemu Tuhan, bisa dia sadar. Dia bisa berbahasa roh. Gak apa-apa. Bawa dia. Nuh itu membangun mezbah. Sehingga dikatakan Nuh di zaman orang-orang yang sudah tidak mau mengenal Tuhan, Nuh tetap takut Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan sendiri bahwa Nuh adalah seorang yang benar. Nuh tidak bercela di antara orang sezamannya. Nuh bergaul dengan Allah. Nuh taat kepada Tuhan. Jadi kalau jemaat suka melawan, suka memberontak, bangun mezbah. Bangun mezbah. Nuh adalah pribadi yang gampang dibentuk. Gampang diubah. Sebab dalam mezbah itu, besi pun bisa dibentuk dalam mezbah. Karena dalam mezbah itu salah satu, ada api yang membakar. Tidak bisa besi dibentuk tanpa api. Dan api itu ada pada mezbah. Sekeras apapun hidupnya, sejahat apapun hidupnya, dalam mezbah dia bisa terbentuk. Karena dalam mezbah itu ada api yang membakar terus. Besi kalau dibakar bisa dibentuk. Mau jadi apapun bisa dibentuk. Hidup kita dalam mezbah akan bisa berubah dan dibentuk. Makanya ibu-ibu yang suaminya, anaknya belum berubah mungkin sampai saat ini, jangan pernah padamkan mezbah. Doamu akan mengubah dia. Amin. Tapi kalau jemaat sudah berhenti berdoa, bagaimana kuasa Tuhan bisa mengalir atasnya? Jangan pernah berhenti dalam membangun mezbah. Terus doakan. Sekeras apapun dia, mau seperti tembaga besi pun dia, mezbah bisa mengubah dia. Makanya dikatakan satu orang selamat, seisi keluarga akan diselamatkan, ini janji Tuhan.
Karena satu orang itu tetap bertahan. Satu orang itu tetap berdoa. Satu orang itu tetap dekat ke Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memulihkan setiap keluarga-keluarga kita. Amin. Masalahnya kenapa kita tidak mengalami terjadi sesuatu yang luar biasa? Karena kita sudah berhenti membangun mezbah. Kita sudah berhenti mendoakan Dia. Kita sudah menyerah. Berhentilah segala sesuatu. Maka jangan menyerah. Satu orang bisa mengubah banyak orang. Karena Tuhan ada di pihaknya. Tinggal menunggu waktunya, pasti berubah. Nuh adalah pribadi yang taat. Ketaatan Nuh bisa kita lihat satu persatu. Sungguh luar biasa. Pada waktu Tuhan menyuruh Nuh membuat batra. Dan Tuhan menentukan pilihan dari kayu gofir. Nuh tidak membuat dari kayu jati atau kayu-kayu yang lain. Jadi terlalu sering kita kadangkala disuruh buat seperti ini. Menurut kita yang begini yang lebih pas, bukan. Taat saja. Pemerintah sudah membuat prokes, protokol kesehatan. Masih banyak yang tidak taat. Alasannya seolah-olah kita tidak rohani. Sepertinya kita sudah kehilangan iman. Masa kalah kita dengan si corona? Hati-hati. Orang yang mengatakan itulah orang-orang yang tidak dalam mezbah. Bukankah kita disuruh taat kepada pemerintah? Pemerintah sudah perintahkan seperti ini. Masa kita sok-sok pintar, sok-sok rohani, sok-sok bereman. Padahal firman Tuhan berkata, taatilah pemimpinmu. Jadi kalau ada yang melawan-melawan, tinggal menunggu waktunya. Tapi bukan berarti pakai masker, tidak salaman kontak fisik, hand sanitizer sampai habis satu drum. Segala macam itu juga tidak jaminan tidak kena corona. Amin. Tapi kalau dalam mezbah pasti corona akan lari. Gak tahan dia, amin. Dan sudah ditemukan dokter-dokter ahli. Rahasianya imun tubuh kita jangan sampai lemah. Pokoknya si COVID, si hopit, si hapit, apapun itu namanya. Cuma ada cerita lucu tentang si COVID ini. Kan ada dana COVID dikeluarkan pemerintah hari-hari ini. Datanglah seorang cucu, nenek dapat dana COVID. Lumayan besar pula itu. Lalu si nenek ini gak ngerti si COVID. Lalu nenek ini bilang sama cucunya, bilanglah ya, diberkatilah si COVID itu. Sehat-sehatlah si COVID itu. Bertambah banyaklah si COVID. Dalam hatiku jangan-jangan dua nenek ini COVID makin meningkat hari-hari ini. Sebab kalau COVID berhenti dana COVID bisa hilang. Aduh, jangan berdua model seperti itu ya. Ya. Jadi ada salah-salah. Kadang mertua saya salah bilang corona itulah gara-gara si corona. Gak boleh gitu inang ya. Marah nanti orang kita karo. Bukan corona. Kuajari sampai bolak-balik. Bilang dulu inang, corona. Jadi banyak juga yang salah-salah kadang lewat si COVID ini. Ya, tanpa kita tidak sadari, COVID ini mendatangkan berkat bagi kita. Amin. Lewat COVID ibu-ibu tidak perlu beli listrik mahal-mahal lagi. Bahkan tidak perlu punya listrik lagi. Nggak ada artinya. Beli bedak pun nggak perlu. Bentar lagi bukan hanya mulut ditutupi, hanya semua ditutupi. Ya, makanya salon pun nggak laku hari-hari ini. Banyak salon tutup karena nggak ada artinya. Beli listrik bedak ke salon nggak ada artinya. Semua katanya harus tutup rambut juga. Karena si COVID bisa bersarang di rambut kita. Jadi tanpa disadari bapak-bapak bahagia sekali lewat COVID ini. Kurang pengeluaran. Udah kurang pengeluaran. Secara rohani bisa juga
Covid bilang begini, banyak kali kau bicara, sekarang waktunya ditutup dulu mulutmu. Biar banyak kau berdiam diri di kakiku. Bisa saja, jadi tanpa kita tidak sadari. Banyak hal-hal. Dan di si Covid inilah teruji jemaat benaran atau jemaat palsu. Banyak jemaat sangat berterima kasih karena si Covid. Ada senjata pamungkas, kenapa tidak gereja amang? Covid, amang Covid. Jadi yang setia makin tetap setia, amin. Yang takut Tuhan makin takut Tuhan. Jadi Covid membuat kita jadi teruji. Jadi enggak perlu kita bilang, inilah gara-gara si Covid segala macam. Semua itu atas sepengetahuan Tuhan. Ada maksud-maksud Tuhan di balik semua itu. Kita taat saja. Gereja paling utama untuk belajar tentang ketaatan. Makanya kita datang ke rumah Tuhan pakai masker, dites suhu tubuh kita, dicuci tangan pakai hand sanitizer, dikasih jaga jarak. Sehingga jemaat yang kadang saya layani, saya bilang begini, gerejalah tempat yang paling aman dari Covid. Saya jamin ini, saya bilang sama jemaat. Makanya jemaat yang malas ke gereja, siap-siaplah kena Covid. Saya bilang. Karena apa? Pertama di gereja lengkap semua. Sebelum masuk cuci tangan. Di rumahmu dipajak, diangkut, dibuat enggak seperti itu. Ke gereja kalau enggak pakai masker, enggak diizinkan masuk. Kalau suhu tubuhnya lebih dari 37, enggak diizinkan masuk. Berjarak. Di gereja juga dilarang kontak fisik salaman. Kalau di rumah, pancen enggak beriman aja kau. Kata tondongmu pemilihmu, akhirnya kau salam. Di gereja aman. Tapi yang lebih luar biasa saya bilang sama jemaat. Hadirat Tuhan di rumah Tuhan. Membuat Covid tunggang balik. Gak tahan. Makanya senanglah datang ke rumah Tuhan. Tapi tetap protokol kesehatan. Tuhan menyuruh membuat ukurannya. Dikatakan 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya, pas. Gak boleh ditambah-tambahi dan dikurangi. Itulah namanya taat. Jadi gak boleh sok-sok pintar kita. Kalau Tuhan sudah bilang begini, lakukan saja. Jangan tambah-tambahi, jangan kurang-kurangi. Binasalah orang yang menambahi dan mengurangi firman-Ku. Jadi lakukan saja. Jadi kenapa setaat itu? Bayangkan yang lebih ngeri lagi. Buatlah itu di atas gunung. Waduh. Seolah-olah ya secara logika Tuhan ini apa enggak punya otak ya? Bisa enggak ngomong begitu? Di mana sih ditaruh otaknya Tuhan ini? Kita dikasih otak tapi dia enggak berotak. Bisa ya secara dagingnya, mana mungkin air ke puncak gunung yang tinggi. Tapi Nuh belajar taat. Jadi kalau hari ini Tuhan bilang, kalungmu itu masukkan ke kantong kolekte, belajar taat. Amin. Bayangkan buat baterai saja di atas gunung susah. Ini hanya tinggal tanggalkan, lepaskan, masukkan. Tapi kita kadang kala terlalu rohani. Ku uji dulu Pak sampai 3 kali. Memang segala sesuatu perlu diuji. Tapi kalau soal memberi, nggak usah perlu uji-uji lagi itu. Ya, kata Tuhan berkilat kali masmu itu jadi silau semua orang. Masukkan saja ke kantong kolekte. Daripada silau-silau orang sampai jatuh gara-gara lihat emasmu. Kau menari-nari, kena orang. Gini-gini. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, dalam ku tengkingin Tuhan. Dari dagingku kau dari setan. Kasih kata Tuhan. Oh dalam nama Yesus. Semakin kau tengking, semakin keras Tuhan bicara. Langsung masukkanlah. Kadangkala kita terlalu banyak dalih sama Tuhan. Tapi Nuh membuatnya itu penuh pergumulan. Hanya ada 8 orang. Ejekan, hinaan, oh udah sinting Nuh, udah begini Nuh, udah begini Nuh. Tapi Nuh tetap taat. Yang lebih ngerinya lagi, memasukkan berbagai jenis binatang, hewan dan burung ke dalamnya. Itu pergumulan jemaat Tuhan. Apalagi memasukkan babi. Babi, naik!
Babi pasti bandelnya luar biasa. Tapi karena ada pengurapan sama Nuh, mau babi, mau ayam, mau zebra, mau kancil, mau tikus, masuk. Masuk semua, pawai, iring-iringan. Dan mereka tahu di mana kamar-kamarnya. Karena Nuh bikin kamar di kapal itu, Batra itu. Zebra masuk ke kamarnya sendiri, gajah masuk ke kamarnya sendiri. Bayangkanlah itu pergumulan berat. Tapi Nuh melakukannya dengan, kenapa Nuh mampu? Karena dalam mezbah. Bayangkanlah jemaat Tuhan, masalah sebesar apapun kalau kita ada dalam mezbah. Oh, ringan. Damai luar biasa. Jadi Nuh dan keluarganya menuruti dan mengikuti tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dikatakan ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi apapun yang disampaikan Pak Gembala kita di tempat ini, untuk kemajuan rohani kita, untuk kemajuan rumah Tuhan di tempat ini, mari jemaat taatlah mendukungnya. Amin. Amin. Jangan omongin pemimpinmu. Amin. Ini sudah pasti dari Tuhan. Doamu, kuatkanlah aku Tuhan melakukannya. Mampukanlah aku Tuhan melakukannya. Itulah doamu. Jangan cari-cari masalah. Kalau jemaat suka cari-cari masalah, berarti belum dalam mezbah. Itu jawabannya. Jadi kalau orang dalam mezbah pasti rohani. Amin. Ini kenyataan, baru keluar dari mezbah udah langsung rohana. Nah ini. Baru berdoa udah keluar nama-nama binatang. Baru berdoa sudah naik darah tingginya. Loh, ini ketemu siapa ya? Ketemu Tuhan atau ketemu hantu? Hati-hati. Jadi orang dalam hadirat Tuhan dalam mezbah, waduh. Seperti Musa wajahnya pun bersinar. Sampai anaknya, "Ma, katakan aku melihat wajah mama." Kenapa? Bersinar seperti matahari. Dan bilang, "Ma, kok makin jelek kali mama. Kok cemberut mama habis berdoa." Aduh, jangan begitu. Kok nggak ada senyum ma? Ya, hati-hati. Kalau di sini nggak ada itu, amin. Aduh, orang semua sudah dalam mezbahnya pun sudah mantap-mantap semua. Aduh, sudah mantap-mantap semua. Suami marah-marah, amin. Suami tak kasih setoran, puji Tuhan. Anak-anak semua, haleluya. Oh, sampai setan pun pingsan. Mana lagi menggoda hatinya ini. Gak bisa, sukacita. Ditempelin, Pak, papi, ini lagi. Ush, luar biasa. Luar biasa ya. Orang dalam hadirat, coba lihat Yesus diludahi, puji Tuhan. Diolok, dipukul, diejek, dihina, dipukul, dipasang mahkota duri, dicambuk. Itu. Karena kita kan dalam mezbah ketemu siapa? Ketemu Tuhan. Orang ketemu Tuhan seperti Tuhan. Mewarisi semua sifat karakter Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kita kalau dekat-dekat dengan seseorang, lama-lama kita jadi ngefans kan? Semua gaya-gayanya kita tiru. Begitulah orang di dalam Tuhan. Semua gaya-gayanya Tuhan. Karakternya Tuhan, pribadinya Tuhan. Semua ada pada dia. Karena dia lagi ngefans dengan Tuhan. Ini enggak. Semakin dekat ke Tuhan katanya, semakin ngefans dengan iblis. Aduh. Ini namanya domba berbulu serigala. Aduh, ya. Udah bangun mezbah, gak cakapan dengan tetangganya. Kayak mana begitu?
Kita berdua, dia ejek kita loh kalau nggak cakapan dengan tetangga. Suaramu itu. Rapi gitu, dia yang jawab. Bapak, apa anakku, apa? Kata dia yang jawab. Bayangkan ya, saya pernah mengunjungi satu keluarga. Waktu itu saya bawa mobil. Nah rumah tetangganya ini luas halamannya. Jadi waktu saya mau mutar, bilang namanya ini, hampir saya mau ditempel. Terkejut saya. Apa enggak tahu saya ini pendeta, pikirku dalam hati. Ya, apa salahku dengan si kawan ini, si bapak ini, pikirku. Padahal karena enggak cakapan dia dengan yang kutuju ini, aku pun jadi korban. Hati-hati ya jemaat Tuhan ya. Makanya jangan pernah ya tidak hubungan baik dengan semua orang ya. Bayangkan anjingnya pun kucingnya pun sana. Semua jadi terimbas. Hati-hati. Kan itu kan dia hanya satu keluarganya, semua familinya yang datang ke rumah itu gak suka dia. Anjing kucingnya, untunglah tikusnya enggak. Gak ada yang seperti itu di sini ya, amin. Oh haleluya Tuhan. Diberkati rohani ini. Udah rohani kali semua jemaat di sini ya. Udah mau cepat-cepat Tuhan panggil. Tapi masih banyak jiwa-jiwa yang dirohanikan, amin. Ya, jadi jangan kita hakimi orang yang mati karena COVID-19 tidak mati rohani, jangan. Semua itu dalam rahasia Tuhan. Mau mati COVID, dipenggal, tenggelam, meledak pesawat, segala macam. Semua itu rahasia Tuhan. Yang penting hidupnya benar. Mau mati COVID, mau mati HP pun gak ada. Bukan cara matinya itu. Berkat yang kedua. Biasanya ini langsung fokus ke sini biasanya. Ya, jemaat di luar sini ya. Kalau jemaat di sini yang rohani dulu. Jadi yang utama rohani dulu. Nah berkat yang kedua itu berkat jasmani. Waktu Tuhan membinasakan seluruh manusia. Berarti tanah dan seluruh ciptaan Tuhan, hewan semuanya jadi milik siapa jemaat Tuhan? Milik siapa? Milik Nuh. Hebat enggak jemaat Tuhan? Semua harta jutaan orang menjadi satu keluarga pemiliknya. Itu Nuh. Diberkati enggak Nuh? Secara jasmani. Diberkati. Enggak ada lagi tanahku ini sudah innalillahi semua, sudah mati. Semua tanahnya si Nuh. Secara otomatis saya mau katakan, Nuh bukan hanya secara rohani diberkati, tetapi secara jasmani. Amin. Percayalah jemaat Tuhan, kita yang membangun mesbah pasti diberkati secara jasmani. Tuhan pasti membuat kita diberkati. Nuh, kamen, kaya mendadak. Mau enggak jemaat Tuhan kaya mendadak? Hah? Bukan komen ya. Kaya mendadak. Nuh kaya mendadak enggak? Kaya mendadak. Hanya dalam hitungan 150 hari. Nuh mendadak kaya raya. Semua seluruh ciptaan Tuhan milik dia. Makanya kita jangan sombong lah. Masih 1/1000 kabencahi ini milik kita. Udah sombong. Waduh. Nuh seluruh ciptaan Tuhan milik Nuh. Kaya raya. Jadi kita bisa dibuat Tuhan kaya mendadak. Hanya rohani kita dulu dibereskan Tuhan dulu. Siap enggak kaya mendadak? Siap enggak ku berkati? Sebab banyak orang dulunya enggak siap, makin jahat. Sesudah diberkati jadi jahat. Sesudah diberkati jadi meninggalkan Tuhan. Nah untuk itu jemaat terkasih, berkat rohani itu akan menjadi bonus. Amin. Percayalah, orang kita punya Tuhan, punya segala-galanya. Tinggal Tuhan ngomong, dep, rumahmu itu keluar kau. Ada anakku mau tempati itu. Makanya ada kadang kala begitu, rumah tiba-tiba diberkatkan. Mobilmu itu turun kau.
Tinggalkan di situ kuncinya sama STNK-nya, buku hitamnya. Ada umatku memiliki itu. Itu bisa terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi karena corona di PHK semua, gak usah takut. Ada cara-cara Tuhan yang ajaib. Yang penting tetap bangun mezbah. Tetap bangun kedekatan dengan Tuhan. Cara Tuhan tak pernah terbatas menolong dan memberkati kita. Amin. Siapkah jemaat diberkati secara jasmani? Amin. Amin. Rohani dulu. Jemaat bercocok tanam harus rohani. Sebelum ditanam doakan dulu. Sesudah dapat hasil timbangan harus jelas. Oh gitu. Jangan 1 kilo 8 on. Aduh, hati-hati. Saya kenal ada satu keluarga ibu janda di kampung kami. Luar biasa diberkati. Luar biasa. Hampir semua yang belanja apapun ke dia datang. Apapun agamanya. Heran. Karena apa? Ternyata istri saya, Ibu Gembala, dia hadir bersama kita di sini. Beberapa kali membeli sesuatu dari ibu janda ini. Timbangannya pas, bahkan kadang lebih. Yang lainnya itu kurang 2 ons, kurang 3 ons. Pembeli kan pintar, ditimbang di rumah, lebih, berjubel datang. Yang ini jadi reporter wartawan. Kalau kau mau beli cabai, tomat, kunyit, jahe, apapun ke sana. Itulah salah satu berkat rohani. Makanya kita jangan rohana, mau diberkati Tuhan. Amin. Ini kita mau cepat kaya. Ya, tipu-tipu timbangan. Ini modalnya saja 100.000, Eda. Kau tawar 50.000. Masa manalah kau ini? Kau jangan datanglah nggak berduit ke Sambu ini. Hati-hati. Keluarlah nama-nama binatang lagi. Padahal ku menyembah di gereja. Waduh. Berdoa. Goyang rumahnya. Tapi ngomong. Tipu-tipu. Itu nggak rohani. Percayalah nggak akan diberkati. Pokoknya yang kita lakukan itu harus benar. Jangan melanggar aturan kebenaran. Amin. Pasti berkat jasmani itu datang sendiri. Kita akan dikejar berkat itu. Bagi yang pegawai negeri, supir, polisi, tentara, apapun. Lakukan kebenaran. Percayalah. Komandan tak angkat-angkat pangkat. Komandan atas turun tangan. Iya, ini kebenaran. Gak kau angkat pangkatnya, sekarang kau yang kuangkat. Jadi gak usah kita takut. Ini Tuhan mau angkat kita gak layak diangkat. Ya, kita angkat-angkat sendiri. Aduh. Izinkan Tuhan yang mengangkat. Amin. Dan ini kesaksian kenyataan. Baik di Alkitab, kehidupan banyak orang secara pribadi kesaksiannya banyak saya dengar. Dilakukannya walau tidak ada mata, tapi mata Tuhan ada di sorga. Tidak diperhitungkan, Tuhan yang perhitungkan. Kau jadi pemimpin ini, kau jadi begini, kau jadi begini. Orang bilang belum layak, belum layak. Bukan masalah kau yang bilang belum layak, saya yang melihat dia layak. Diangkat. Kalau kau macam-macam, kuangkati kau satu-satu. Oh ya, minggir semua, minggir semua. Percayalah, ini akan kita alami. Amin. Yang ketiga, berkat kerukunan. Oh, kalau kita sudah dalam mezbah, rukun semua. Rukun semua. Anak-anak, waduh mau ribut. Lagi doa. Percayalah, ya. Itu ada sebuah cerita. Seorang ibu 5 anaknya. Tapi tenang. Pernah berantem. Semua ditanya, apa rahasianya? Begini. Tapi nanti gak percaya. Tapi dia bilang, rahasianya aku berdoa. Setiap anak-anak murid,
nanti berantamnya disambung. Mamaknya sekali berdua 2 jam, sudah surut amarah. Begitulah. Dan walaupun ini cerita lucu, ini bisa kebenaran. Doalah, tangis Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Kita berbahasa roh, anak-anak pegang tongkat berbahasa roh, padahal mau pukul-pukul, Tuhan tolong Tuhan. Dan itu akan bisa terjadi. Hadirat Tuhan bukan hanya melawat kita, tapi melawat sekeliling kita. Lihat rukunnya luar biasa. Coba kalau menantunya bilang, kalau mertua sinting pesong gila, udahlah kita nggak usah ikut-ikutan. Menantu bisa bilang begitu kan? Karena semua orang gila sinting pesong, di mana otakmu buat baterai yang besar kau di atas gunung, di mana lagi otakmu? Di dungkulmu ya, atau nggak punya otak lagi? Bayangkan yang dicerca siapa? Semua keluarga Nuh. Kau juga menantu ikut-ikutan kau juga anaknya ikut sinting kau. Mau kau, bapakmu itu kau ikuti, segala macam. Oh enggak, bapakku bukan sinting, bapakku itu benar. Makanya bapak-bapak supaya diikuti anaknya supaya jangan sinting. Benarlah bapak-bapak. Nah ini, benarlah. Jangan larang anakmu merokok kalau kau masih merokok. Jangan. Buktikan bapak saja tidak merokok. Kau nggak boleh merokok. Iya Pak. Ini kau pukuli anakmu sambil kau merokok. Merokok kau ya. Sekali lagi kau ketahuan, ku gantung kau di pohon jambu itu. Tahu kau. Apa kau boleh lihat? Kira-kira anak itu bilang apa? Bapak selalu bilang kau lebih hebat dari bapak ya. Kau harus lebih mantap dari bapak. Bapak berapa bungkus 1 hari? 3. Saya 6 Pak nanti. Harus lebih hebat. Hati-hati. Tanpa kita tidak sadari, hati-hati. Tapi Nuh sebagai kepala keluarga, dia dalam mesbah Tuhan. Anak menantu istri rukun. Senangkah kita keluarga kita rukun, amin? Bahagiakah kita kalau keluarga kita rukun? Sama-sama ke gereja, semua sama-sama berdoa. Bahagianya hidup ini. Yang terakhir, yang keempat, jemaat terkasih dalam Yesus, berkat apa yang didapatkan oleh Nuh pada waktu dia membangun mesbah, berkat keselamatan. Berkat keselamatan. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat dari kebinasaan dan murka Tuhan. Tidak ada yang lain. Semua mati binasa. Semua mati binasa. Jadi pastikan kita yang membangun mesbah, keluarga kita ada di sorga nanti semuanya. Amin. Walaupun ada yang lebih dulu mendahului, tapi dia di sorga. Kita yang belakangan, kita menyusul, ada di sorga. Pastikan kehidupan selama-lamanya akan menjadi milik kita. Karena kita membangun mesbah Tuhan. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Luar biasa pribadi yang membangun mesbah.